Halo semuanya, perkenalkan saya Dini Nurul Azizah. Di sini kita akan belajar IPS. IPS adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. IPS juga mengajarkan bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama, dengan lingkungan, dan menjalankan perannya sebagai warga negara. Dalam belajar IPS, kita belajar tentang kehidupan sosial dan budaya. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui gadget maupun media sosial. Saat ini, gadget menjadi sarana utama untuk berkomunikasi, baik secara pribadi maupun publik. Dalam konteks IPS, komunikasi melalui gadget termasuk dalam bentuk interaksi sosial modern yang sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Manfaat gadget dalam komunikasi sosial. Yang pertama, memperluas jaringan sosial. Nah, kita bisa berinteraksi dengan teman, keluarga, guru, bahkan orang dari negara lain. Yang kedua, ada menjembatani jarak. Bisa tetap terhubung meskipun berjauhan. Yang ketiga, media ekspresi diri. Nah, bisa menyampaikan pendapat, ide, atau informasi ke publik, misalnya melalui media sosial. Yang terakhir, ada akses informasi sosial dan budaya. Nah, ini memudahkan belajar tentang keberagaman budaya, nilai, dan norma masyarakat lain. Nah, di zaman sekarang banyak ya anak-anak SD yang sudah pandai bermain HP, bahkan aktif di media sosial, ataupun berkomunikasi pun di media sosial. Tetapi apakah kita tahu caranya memakai gadget dengan baik? Atau apakah kita tahu caranya berkomunikasi lewat media sosial dengan baik? Yuk kita bahas. Nah, di zaman sekarang kan ya, anak-anak itu sudah banyak yang bisa menggunakan handphone, bahkan komunikasi juga lewat media sosial. Terus juga banyak sekali anak-anak yang asal komentar di media sosial tanpa tahu itu menyakitkan orang lain. Nah, ini namanya isu sosial dan bisa menimbulkan masalah kalau kita tidak memahaminya dengan baik. Karena itu, kita perlu belajar tentang menggunakan media sosial yang baik. Di sini ada cara bijak berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, gunakan bahasa yang ramah. Meskipun tidak bertatap muka, tetap gunakan bahasa yang santun, tidak kasar, dan tidak menyinggung. Yang kedua, ada hormati perbedaan. Jangan memaksakan pendapat dan hargai keberagaman budaya, agama, dan cara pandang orang lain. Yang ketiga, berpikir terlebih dahulu sebelum mengirim. Apakah informasi yang akan dikirim itu benar, baik, dan bermanfaat? Yang keempat, hindari konflik digital. Jika terjadi perbedaan pendapat, utamakan dialog, bukan debat panas di ruang publik digital. Dan yang terakhir, bijak dalam membagi informasi. Pastikan informasi yang dibagikan benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Dalam konteks IPS, komunikasi melalui gadget mencerminkan bentuk baru interaksi sosial yang perlu disikapi dengan kesadaran akan norma dan etika sosial. Gadget bukan hanya alat teknologi, tetapi juga cermin perilaku. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu kan kalau belajar IPS itu seru banget. Mulai sekarang, yuk kita jadi anak yang bijak saat berkomunikasi melalui gadget. Ayo kita bijak di dunia maya, cermin cerdas di dunia nyata, dan mari jaga ucapan dan etika saat bersosial media. Terima kasih sudah menonton.